Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallima tasliman amma ba'. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbalan. Rabbi zidna ilman warzuqni fahman. Allahumma ya mukallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Kaum muslimin dan muslimat, ikhwani wa akhwat, rahimani rahimakumullah. Tidak ada kata yang paling layak untuk kita ucapkan kecuali puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas limpahan karunia nikmatnya, Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kenikmatan yang banyak sekali kepada kita. Nikmat sehat, nikmat Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa bernafas. Allah berikan udara kepada kita sehingga kita bisa bernafas. Dan nikmat yang paling besar dalam hidup kita adalah nikmat iman dan Islam. Serta nikmat yang paling besar adalah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Nikmat hidayah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat hidayah melakukan ketaatan kepada Allah. Dan nikmat mengenal dakwah sunnah, dakwah yang benar, akidah yang benar, dan manhaj yang benar. Kalaulah sekiranya kita hendak menghitung nikmat Allah, maka wallahi demi Allah kita tidak akan bisa menghitungnya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 34. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kalian hendak menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Innal insana la zalumun kafarun. Sesungguhnya manusia kebanyakan mereka adalah zalim lagi ingkar kepada nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga salam dan salawat tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarganya dan juga kepada seluruh sahabatnya yang senantiasa menyebarkan dakwah Islam. Dan semoga salam dan salawat tetap dicurahkan kepada umatnya. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat, ayyuhal ikhwan wa akhwat, rahimani rahimakumullah. Pada kesempatan hari ini, yakni Selasa, bertempatan dengan tanggal 6 Sa'ban
1441 Hijriyah atau bertempatan dengan tanggal 31 Maret 2020 Masehi. Insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu bab dari kitab ini, yakni kita akan membahas kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar yang ditulis oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimallahu taala. Sejatinya kajian ini kami peruntukkan kepada seluruh santri kami Ma'had Hidayatul Muslimin 1. Dan sejatinya kajian ini adalah kajian rutin yang setiap pekan kami laksanakan, yaitu setiap Selasa malam ba'da Isya di Masjid Al-Alim Ma'had Hidayatul Muslimin 1. Dikarenakan kondisi saat ini negeri kita sedang dilanda musibah. Di negeri kita sedang terjadi wabah penyakit yang disebut dengan virus corona. Sehingga mau tidak mau, dan salah satu rangka manhaj akidah Ahlussunnah mentaati pemerintah dalam hal ini, sebagaimana arahan dari gubernur dan juga Kemenak bahwasanya kegiatan belajar dialihkan ke rumah masing-masing. Maka melalui media saat ini, mudah-mudahan ada di antara santri kami atau santriwati kami menyimak kajian pada malam hari ini. Kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah. Sebelum kita masuk kepada Al-Kabiratul Ashirah, dosa besar yang ke-10, alangkah baiknya sejenak kita mengenal penulis kitab ini. Kami akan membacakan biografi singkat penulis kitab ini. Beliau adalah Al-Imam Al-Hafidh, ahli sejarah Islam. Nama beliau adalah Samsuddin Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Utsman bin Qaymas bin Abdullah At-Turkamani Al-Fariki Asy-Syafi'i Ad-Dimaski, atau yang dikenal dengan Adz-Dzahabi. Adz-Dzahabi berasal dari kata Az-Zahab. Ya, berasal kata dari Az-Zahab yang artinya adalah emas. Nama ini beliau dapat dikarenakan ayahnya adalah seorang pengrajin emas. Kemudian beliau dilahirkan pada bulan Rabiul Akhir 673 Hijriyah atau bertempatan pada tahun 1274 Masehi. Beliau dilahirkan di sebuah desa yang bernama Kafar Batna di dataran padang hijau Damaskus. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimallahu taala adalah sosok ulama Ahlussunnah, salah satu dari sekian ulama Ahlussunnah. Beliau tumbuh di tengah keluarga yang cinta akan kepada ilmu dan cinta kepada agama. Ayah beliau yang bernama Ahmad bin Utsman adalah sosok seorang yang baik, yang bertakwa kepada Allah dan cinta kepada ilmu dan juga para ulama. Dan juga ayahnya pernah mempelajari kitab Sahih Bukhari. Kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi rahimallahu taala banyak sekali karya tulis yang beliau miliki. Sebagaimana para ulama, ya, mereka banyak memiliki karya tulis, demikian juga dengan Al-Imam Adz-Dzahabi. Di antara buah karya beliau adalah Tarikh Al-Islam, kemudian Syiar Alam An-Nubala, dan juga di antara kitab beliau juga adalah Mizan Al-Ittiqad dan lain-lain. Nah, di antara sekian kitab beliau, yakni yang akan kita bahas pada malam hari ini, yakni Al-Kabair, dosa-dosa besar. Kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi rahimallahu taala, beliau
di akhir hidupnya ya beliau mendapatkan cobaan, yakni kurang lebih selama 7 tahun beliau mengalami kebutaan dan akhirnya beliau wafat pada malam Senin tanggal 3 Zulqa'dah tahun 748 Hijriah atau bertepatan dengan 1348 Masehi, yang mana beliau wafat pada usia 75 tahun dimakamkan di Damaskus. Demikian biografi singkat mu'allif kitab Al-Kabair ini. Kaum muslimin dan muslimat, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani rahimakumullah. Qala mu'allif rahimallahu ta'ala, penulis kitab ini berkata, Al-Kabiratul Ashirah, dosa besar yang ke-10. Ya, jadi kita telah sampai kepada dosa besar yang ke-10. Dan kita mengkaji kitab ini Al-Kabair dari sejak semester ganjil. Ya, tahun ajaran baru 2019-2020 dan sampai malam hari ini kita baru sampai kepada Al-Kabiratul Ashirah. Ya, dosa besar yang ke-10. Al-Imam Az-Zahabi mengatakan dosa besar yang ke-10 adalah iftaru Ramadan bila uzrin wala rukhsatin. Dosa besar yang ke-10 adalah iftaru Ramadan, berbuka di siang hari pada bulan Ramadan. Dengan apa? Tanpa uzur dan juga rukhsah. Ya, Al-Imam Az-Zahabi rahimallahu ta'ala memasukkan di antara dosa-dosa besar, di antara al-kabair, dosa-dosa besar yang seharusnya kaum muslimin menjauhi dosa-dosa ini. Beliau memasukkan yakni berbuka di siang hari bulan Ramadan tanpa uzur dan rukhsah. Kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah, sebelum kita membacakan dalil-dalil yang disampaikan oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam kitabnya, ketika kita membaca judul bab dosa yang 10 ini, mengingatkan kepada kita bahwasanya tidak terasa sebentar lagi kita akan kedatangan tamu yang mulia. Kita akan kedatangan bulan Ramadan, bulan yang penuh ampunan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Ya. Dan para salaf dahulu, para ulama salaf kita dahulu, mereka memberikan contoh yang baik kepada kita, yaitu para ulama salaf terdahulu. Mereka senantiasa berdoa kepada Allah supaya Allah sampaikan kepada mereka bulan Ramadan. Berapa lama mereka berdoa? 6 bulan. Sebagaimana dikatakan oleh salah seorang tabi'in, Mu'alla bin Al-Fadl. Dia mengatakan, kanu yada'una ilallah ayyuballighahum Ramadan 6 ashhur. Dahulu para salaf mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah sampaikan kepada mereka pada bulan Ramadan, kurang lebih 6 bulan mereka berdoa. Subhanallah. Para salaf terdahulu mereka berdoa kepada Allah selama 6 bulan supaya Allah sampaikan mereka bulan Ramadan. Akan tetapi kita baru saat ini kita ingat, kita terlelahkan, tersibukkan dengan virus corona, sehingga kita lupa bahwasanya sebentar lagi bulan Ramadan akan datang bertemu dengan kita. Oleh karena itu hendaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Jalla Jalaluhu mempertemukan kita dengan bulan Ramadan sebagaimana doa salaf yang mereka ucapkan, Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami bulan Ramadan. Mungkin kita pernah
mendengar sahabat-sahabat kita yang dulunya tahun lalu masih bisa berpuasa bersama kita, berbuka puasa bersama kita, akan tetapi pada tahun ini mereka tidak diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, alias Allah Subhanahu wa taala telah mencabut nyawa mereka. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah, hendaklah kita senantiasa berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wa qala rabbukum ad'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kalian kepadaku, niscaya akan aku kabulkan doa kalian. Kaum muslimin dan muslimat, ikhwani wa akhwati fillah rahimani rahimakumullah. Para ulama sepakat bahwasanya berpuasa di bulan Ramadan hukumnya adalah wajib. Dan nanti Syekh Al-Zahabi rahimallahu taala akan membawakan dalil yang ketiga tentang wajibnya berpuasa di bulan Ramadan. Maka pada kesempatan kali ini kami akan membawakan satu dalil dari ayat Al-Quran, yakni Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berpuasa di bulan Ramadan, sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Jadi puasa ini Allah wajibkan kepada kita dan juga kepada orang-orang sebelum kita. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun, yakni supaya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan dari puasa yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita supaya kita bertakwa kepada Allah. Demikian juga semua ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, itu tujuannya supaya kita bertakwa kepada Allah. Demikian salat supaya kita bertakwa kepada Allah, menunaikan zakat supaya kita bertakwa kepada Allah, ketika kita bersedekah supaya kita bertakwa kepada Allah. Dan ibadah yang paling agung yang Allah perintahkan kepada kita, yakni Allah perintahkan kepada kita untuk menuntut ilmu din. Dengan menuntut ilmu supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya ada dalam hati kita rasa takut kepada Allah, merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kaum muslimin dan muslimat, ikhwani wa akhwat rahimani rahimakumullah. Ada satu hal yang ingin kami sampaikan sebelum kita masuk kepada pembahasan. Ya. Ini subhanallah, sebuah perkataan yang seharusnya dicatat dengan tinta emas. Perhatikan bahwasanya ilmu adalah agama. Ilmu bagian daripada agama. Oleh karena itu, ulama salaf memberikan nasihat kepada kita semuanya supaya kita harus berhati-hati mengambil ilmu, ya, dari orang yang memiliki akidah yang benar. Alangkah indahnya sebuah ungkapan yang dikatakan seorang ulama tabi'in, murid dari sahabat, salah satunya adalah murid dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. yakni alangkah bagusnya ungkapan perkataan Muhammad bin Sirin. Beliau mengatakan, inna hadzal ilma dinun. Sesungguhnya ilmu adalah agama. Ilmu adalah agama. Fanzuru amma ta'khuduna dinakum. Maka lihatlah, perhatikanlah dari siapa kalian mengambil agama kalian.
Oleh karena itu, wahai para pemuda, wahai syabab, kita jangan sampai salah dalam mempelajari ilmu din, ilmu agama. Karena barang siapa yang salah dalam mempelajari ilmu agama, dia bukan mendapatkan kebaikan, malah dia mendapatkan kesengsaraan di dunia dan di akhirat. Maka kita harus berhati-hati dalam memilih guru agama kita, supaya kita tidak termasuk ke dalam lubang syahwat dan lubang syubhat. Ya, kalau seandainya seseorang dia belajar ilmu dinul Islam ini kepada ulama Syiah, maka suatu saat nanti dia akan menjadi orang Syiah. Sebagaimana telah kita ketahui, Syiah adalah mereka satu kelompok yang keluar dari jalan Ahlussunnah wal Jamaah, yang mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ya, dan juga kalau seseorang misalkan dia salah dalam memilih guru, misalkan gurunya pemahaman Khawarij, maka dia akan pasti menjadi orang Khawarij. Waliyazubillah. Ya, penampilan boleh sama. Ya, penampilan boleh sama, wanitanya pakai cadar, berhijab, sedangkan lelakinya celananya tidak isbal, jenggotan, akan tetapi dari pemahamannya yang menyimpang dari jalan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Inilah pentingnya kita untuk mempelajari ilmu kepada guru yang memiliki akidah yang benar dan manhaj yang benar. Kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah. Kita lanjutkan kepada pembahasan kita dalam kitab ini. Al-Imam Az-Zahabi rahimallahu taala, beliau menyebutkan di sini, ya, iftaru Ramadan bila uzrin wala rukhsatin, yakni berbuka puasa di siang hari bulan Ramadan tanpa uzur dan rukhsah. Maka di sana ada yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak berpuasa. Siapa? Mereka yang terdapat ada uzur syar'i. Siapa di antara mereka ini? Mereka adalah orang yang sakit. Ya, maka orang yang sakit, maka boleh mereka tidak untuk berpuasa. Maka orang yang sakit ini bisa kita lihat dalam 3 kondisi. Ya, orang yang sakit bisa kita lihat dalam 3 kondisi. Kondisi yang pertama, dilihat apabila sakitnya ringan, ya, dan tidak berpengaruh apa-apa jika dia berpuasa. Ya, seperti sakit pilek, ya, misalkan sakit panu, ya, atau pusing sedikit, maka kondisi yang seperti ini dia harus berpuasa. Ya. Kemudian kondisi yang kedua, apabila sakitnya bertambah parah atau akan menjadi lama sembuhnya dan menjadikan berat baginya jika dia berpuasa, maka kondisi yang kedua ini kalau seandainya dia tidak berpuasa, maka boleh. Ya, ini yang termasuk dengan uzur syar'i. Ya, diperbolehkan oleh syariat. Kemudian kondisi yang ketiga, yaitu apabila dia sakit, ya, apabila dia berpuasa, kemudian dengan puasanya itu sakitnya tambah parah, menyusahkan dirinya, bahkan bisa sampai kematian, maka hal seperti ini para ulama mengatakan ketika dia tetap berpuasa, maka haram hukumnya dia untuk berpuasa. Mana dalilnya? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 29, "Wala taqtulu anfusakum," dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian. Subhanallah, alangkah indahnya dinul Islam. Alangkah indahnya syariat Islam. Ya, yang mana keindahan syariat Islam ini tidak ada didapatkan kecuali dalam agama kita.
Kemudian siapa lagi yang mereka mendapatkan uzur syar'i yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa? Yang mereka itu adalah wanita yang sedang menyusui atau yang sedang hamil. Ya, maka para ulama mengatakan mereka ini termasuk orang yang uzur syar'i. Apabila datang bulan Ramadan dan kondisi mereka seperti ini, maka boleh ya bagi ibu-ibu untuk tidak berpuasa. Ya. Akan tetapi khilaf di antara ulama, mana yang paling afdal di antara mereka, apakah mereka mengqadha puasa mereka atau bayar fidyah. Nah, ini khilaf di antara ulama, mana yang paling afdal. Ya. Nah, untuk pembahasan ini ada pembahasan yang khusus ya dalam Kitabus Syiyam. Ya. Kemudian ya yang termasuk uzur juga adalah bagi mereka yang usianya sudah tua. Ya, sudah lanjut usia. Ya, yang apabila dia berpuasa maka badannya akan melemah sehingga dia tidak bisa beraktivitas apa-apa. Nah, kondisi yang sudah tua yang seperti ini maka termasuk uzur. Ya, tidak mengapa untuk tidak melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Ya, paham ya? Nah, kemudian siapa mereka yang termasuk rukhsah? Ya, rukhsah yakni mereka adalah orang yang sedang melakukan perjalanan. Ya, atau yang disebut dengan musafir. Nah, bagi orang yang sedang melakukan perjalanan jauh tentunya, ya bagi musafir, maka mereka boleh untuk tidak berpuasa. Ya, sebagaimana ini terjadi pada zaman Nabi ya, ketika peperangan, ada di antara sahabat yang mereka tetap berpuasa dan ada juga yang berbuka. Mereka satu sama lain tidak saling mencela. Ya, intinya adalah yang termasuk rukhsah mereka adalah orang yang melakukan perjalanan, yang melakukan safar, yang melakukan perjalanan yang jauh, maka boleh mereka untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Nah, Al-Imam Az-Zahabi menjelaskan bahwasanya orang yang dia sengaja berbuka puasa di bulan Ramadan tanpa uzur, ya dia tidak sakit, ya badannya sehat, ya, kemudian dia tidak dalam keadaan hamil, dia tidak dalam keadaan menyusui, dan juga dia tidak dalam keadaan safar. Apabila dia sengaja berbuka puasa di bulan Ramadan, maka sungguh dia telah melakukan dosa-dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti seolah akan kita sebutkan perkataan Al-Imam Az-Zahabi di sini, ya. Naam. Kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah, kita bacakan dalil yang dibawakan oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam kitabnya ini. Dalil yang pertama adalah qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man aftara yawman min Ramadan, ya, barang siapa yang berbuka puasa satu hari dari bulan Ramadan. Ya, jadi man aftara yawman min Ramadan, barang siapa yang berbuka satu hari dari bulan Ramadan, ghairi uzrin wala rukhsatin, ya, dia dalam keadaan tidak ada uzur baginya dan juga tidak ada rukhsah, ya, tidak ada dispensasi baginya, lam yaqdihi siyamud dahri, ya, maka tidak akan bisa dia mengganti puasanya sepanjang masa. Ya, jadi ya, barang siapa yang dia sengaja berbuka puasa di siang hari dari bulan Ramadan tanpa ada uzur dan juga rukhsah, ya, keringanan, maka dia tidak akan bisa membalas, dia tidak bisa mengqadha puasanya sepanjang masa. Artinya apa?
dia tidak bisa mengalahkan dia tidak bisa mengalahkan satu hari puasa di bulan Ramadan walaupun dia berpuasa sepanjang masa. Walau shamahu, kalau seandainya dia mau berpuasa, ya. Nah, kemudian Al-Imam Az-Zahabi memberikan catatan hadis ini, belum mengatakan hadza lam yusbat. Ya. Al-Imam Az-Zahabi mengatakan hadis ini tidaklah tetap. Maksudnya adalah hadis ini adalah hadis yang dhaif. Ya, hadis yang dhaif. Ya, hadis yang dhaif. Ya, jadi hadis ini adalah hadis yang lemah, yang dhaif. Ya, maka kita tidak menggunakan hadis ini. Ya. Naam. Kemudian dalil yang kedua ya yang disampaikan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimallahu taala, wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yakni as-salawatul khamsu wal jum'atu ila al-jum'ati wa ramadhanu ila ramadan kaffaratun lima bainihinna majtunibatil kaba'ir. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, salat 5 waktu ke salat 5 waktu berikutnya, kemudian Jumat ke Jumat berikutnya, kemudian Ramadan ke Ramadan berikutnya, itu terdapat kafaratun, terdapat penghapus dosa-dosa di antaranya. Ya, jadi misalkan ya tadi kita ini salat Isya. Nah, antara salat Isya ke subuh itu terdapat pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Subuh ke zuhur demikian, zuhur ke asar demikian. Kemudian Jumat 1 dan Jumat berikutnya terdapat penghapusan dosa. Kemudian Ramadan ke Ramadan berikutnya terdapat penghapusan dosa bagi siapa? Lima bainihinna majtunibatil kaba'ir, bagi mereka yang menjauhi dosa-dosa besar. Ya. Nah, maka ayul ikhwan wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah, pentingnya bagi kita untuk mempelajari al-kabair, dosa-dosa besar. Ya, supaya apa? Supaya kita mengetahui dosa-dosa besar itu apa saja. Ya, dan kemarin telah kami sampaikan kepada tulab ya bahwasanya yang dikatakan kategori dosa besar itu adalah apabila dosa tersebut terdapat ancaman. Ya, ancaman dimasukkan ke dalam neraka, ya kekal di neraka, kemudian dapat hukumannya di dunia. Nah, itu merupakan dosa besar. Ya. Naam. Nah, di dalam hadis ini sahih ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam hadis ini ya faedah yang bisa kita ambil adalah bahwasanya berpuasa di bulan Ramadan ya bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Ya, maka ayuhatullah, ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin rahimani rahimakumullah, ya maka hendaklah kita berdoa kepada Allah ya supaya Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan, karena Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas. Ya, bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an, petunjuk bagi manusia. Ya. Kemudian terdapat dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan ya, di antara sekian keutamaan bulan Ramadan, Nabi mengatakan idza dakhala Ramadan, apabila telah masuk bulan Ramadan atau apabila telah datang bulan Ramadan, futtihat abwabul jannah,
maka dibukakanlah pintu-pintu surga. Subhanallah. Wa ghulliqat abwabu jahannam, dan ditutup pintu-pintu neraka. Wa sulsilat asyayatin, dan telah dibelenggu para syaitan. Hadis ini sahih, ya, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Ya, maka hendaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita pada bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Allahumma amin. Kemudian kaum muslimin dan muslimat, ikhwani wa akhwati fillah, a'adhanallahu wa iyyakum jami'an. Ya, kita akan melanjutkan pembacaan dalil yang ketiga yang disampaikan oleh mu'alif kitab ini, yakni Al-Imam Adz-Dzahabi rahimallahu taala. Wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, Buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun dengan 5 pondasi. Ya, Islam itu dibangun dengan 5 pondasi. Islam dibangun dengan 5 pondasi. Apa pondasi yang pertama? Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Pondasi yang pertama adalah bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Wa iqamis shalah, menegakkan salat. Wa ita'iz zakah, menunaikan zakat. Wa shaumi Ramadan, wa shaumi Ramadan, wa shaumi Ramadan. Ya, dan yang keempat adalah berpuasa di bulan Ramadan. Wa hajjil bait, dan berhaji ke Baitullah. Perhatikan jamaah. Ya, dalam dalil ini Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya, Nabi menyebutkan bahwasanya Islam dibangun dengan 5 pondasi. Ya, Islam itu dibangun dengan 5 pondasi pokok. Nah, ini kalau para tukang, ya, faham betul. Ketika seseorang hendak membuat rumah, apa yang harus diperhatikan? Apa yang harus diperhatikan? Ketika seseorang hendak membuat rumah, maka yang diperhatikan adalah pondasinya. Semakin kuat pondasi rumah tersebut, maka semakin kokoh rumahnya. Ya, baik itu mereka yang hendak membuat bangunan gedung yang tinggi, ya, atau ingin membuat ruko dan sebagainya, atau membuat rumah, maka yang diperhatikan bagi tukang bangunan itu adalah pondasinya. Semakin kuat pondasi tersebut, maka semakin kuat pula, ya, bangunan rumah tersebut. Nah, demikian juga perumpamaan dalam Islam. Semakin kuat akidah seseorang, maka semakin kuat bangunannya. Apa dalam akidah Islam? Adalah syahadat, tauhidullah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat rahiman rahimakumullah, pada kali ini kami akan membacakan sangat bagus sekali perkataan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu ta'ala dalam kitabnya Salasatul Usul, yakni dalam Al-Aslu Tsani, dalam fasal yang kedua, Ma'rifatu Dinil Islam bil Adillah. Ya, Ma'rifatu Dinil Islami bil Adillah, yakni mengenal agama Islam dengan dalil. Nah, ini kaum muslimin dan muslimat rahiman rahimakumullah, sangat disedihkan. Ya, kita lihat realita di akhir zaman, kebanyakan saudara dan saudari kita tidak faham tentang Islam. Ya, mereka nggak tahu apa itu Islam. Jangankan apa itu Islam, mereka banyak di antara saudara dan saudari kita, mereka nggak tahu tentang wudhu yang benar. Allah musta'an. Mereka tidak tahu solat yang benar itu bagaimana. Apalagi tentang masalah tauhid dan syirik. Ya.
Lantas apa itu Islam? Ya, maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, yang dimaksud dengan Islam adalah al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ati wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Yang dimaksud dengan Islam itu adalah berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tunduk kepadanya dengan kepatuhan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud dengan Islam itu adalah kita menyerahkan diri kita kepada Allah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kita tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Inilah dinul Islam. Dan itu saja tidak cukup. Kalau seandainya kita tidak ada berlepas diri dari siapa? Ya, dari perbuatan syirik serta pelaku kesyirikan. Subhanallah. Maka kaum muslimin dan muslimat rahiman rahimakumullah, dalam Islam ada namanya wala wal bara, loyalitas dan berlepas diri. Ini penting sekali. Ya. Maka alangkah indahnya ya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah bahwasanya mereka yang mati bukan di atas Islam tempatnya di neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsi biyadihi la yasma'u bih min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyun thumma yamut wa lam yu'min bima ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah mendengar salah seorang di antara umat ini, baik dia itu seorang Yahudi maupun Nasrani, dan mereka mati dalam keadaan tidak beriman kepada apa yang aku bawa, yakni mereka tidak beriman kepada Al-Quran, mereka tidak masuk ke dalam Islam. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tempat mereka adalah di neraka. Waliyadzubillah. Maka kaum muslimin dan muslimat, jamaah rahiman rahimakumullah, itu pentingnya kita untuk memahami dinul Islam, ya. Pentingnya kita untuk memahami agama Islam yang benar. Ya. Kemudian ya, hal yang terpenting juga yang harus kita fahami adalah tentang dua kalimat syahadat. Nah, ini penting nih Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Dua kalimat syahadat. Karena dua kalimat syahadat ini adalah kunci pintu surga seseorang. Betapa banyak dalil-dalil yang menyebutkan tentang keutamaan tauhid. Salah satunya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akhiru kalam la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang di akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka tempatnya di surga. Subhanallah. Ya. Ini maksudnya adalah seseorang yang di masa hidupnya mereka mempelajari tauhid. Ya, bukan hanya sekedar diucapkan. Ya. Akan tetapi kita lihat realita betapa banyak kaum muslimin yang mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, akan tetapi mereka tidak bisa memahami kalimat tersebut dengan baik dan benar. Ya, maka kita lihat apa makna dari kalimat la ilaha illallah tersebut. Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala menyebutkan, "Fad-dalilu syahadati", ya dalil tentang syahadat adalah firman Allah dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 18. "Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti
La ilaha illa huwal azizul hakim. Ya. Allah Subhanahu wa taala bersaksi, sesungguhnya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Dan juga demikian para malaikat bersaksi tentang keesaan Allah, tentang kemahaesaan Allah. Demikian juga orang yang diberikan ilmu kepada mereka, mereka bersaksi tentang keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga orang yang menegakkan keadilan. La ilaha illa huwa. Tidak ada ilah sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Huwal azizul hakim. Dialah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ya, oleh karena itu jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah, ya, Syekh Muhammad At-Tamimi mengatakan, ya, wa maknaha, makna dari kalimat la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang yang menerjemahkan kalimat la ilaha illallah dengan tidak ada Tuhan selain Allah, maka terjemahannya kurang tepat. Yang tepat, yang benar adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, ya, ada dua rukun tentang, ya, syahadat ini. Yaitu yang pertama adalah nafyu. Jadi la ilaha nafian jami'a ma ya'buda min dunillah. Ya, jadi la ilaha adalah nafian, menafikan. Kita menafikan, kita meniadakan semua sesembahan yang disembah selain Allah, batil, tidak benar. Ya, nafian, menafikan. Semua sesembahan yang disembah selain Allah adalah batil, tidak benar. Kemudian rukun yang kedua adalah musbitan. Yaitu apa? Illallah, menetapkan. Ya, musbitan, menetapkan. Menetapkan apa kita? Musbitan al-ibadata lillah wahdahu la syarika lahu fi ibadatihi. Yaitu kita menetapkan bahwasanya yang berhak diibadahi dengan benar hanya Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Tidak ada sekutu bagi Allah. Ya, tidak ada sekutu bagi Allah dalam hal ibadah. Ini subhanallah. Ini pentingnya kita belajar tauhid jamaah sekalian. Ya. Maka tauhid itu adalah pondasi yang pokok. Ilmu itu yang akan kita bawa mati nanti di alam kubur kita, nanti alam barzah. Ya, maka ada buku yang sangat bagus, ya, yang saya rekomendasikan kepada jamaah sekalian untuk terus kita pelajari, ya, dan terus kalau sudah selesai terus kita pelajari, bahkan kalau bisa kita hafalkan, kita amalkan, kita dakwahkan. Yaitu kitab akidah yang sangat tipis, tidak terlalu banyak. Ya, ini kitab Salasatul Usul yang ditulis oleh Syekh Al-Alamah Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi rahimallahu ta'ala. Ya, dan juga kitabnya sangat bagus adalah Qawaidul Arba, 4 kaidah memahami tauhid. Yang mana dengan 4 kaidah tersebut, apabila kita kuasai, maka kita bisa menelanjangi syubhat, ya, orang-orang yang suka melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita menguasai 4 kaidah Qawaidul Arba,
ya maka kita bisa menjelaskan penyimpangan yang dilakukan ya sebagian di antara kaum muslimin yang mereka peruntukkan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, waliyadzubillah. Ya. Nah, oleh karena itu, ya pondasi yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian bersaksi tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah hamba Allah dan utusan Allah. Ya, dan ini juga harus kita fahami. Banyak orang yang mengaku cinta kepada Nabi, akan tetapi ya, pengakuan mereka tersebut tidak dilandasi dengan bukti tindakan yang mereka lakukan. Ya, maka Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala menyebutkan ya bahwasanya ya yang dimaksud kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam harus terpenuhi dengan 4 syarat. Barang siapa yang mengaku cinta kepada Nabi, kalau kita mengaku cinta kepada Nabi, maka hendaklah kita memperhatikan 4 syarat. Apabila 4 syarat ini ada pada diri kita, inilah sejatinya kecintaan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Yang pertama adalah wa ma'na syahadati anna Muhammad Rasulullah. Yang pertama adalah ta'atuhu fima amara. Yang pertama adalah ta'atuhu fima amara, mentaati segala apa-apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ketika kita mengaku cinta kepada Nabi, wajib bagi kita untuk mentaati semua yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, wa tasdiquhu fima akhbara. Wa tasdiquhu fima akhbara. Yang kedua adalah membenarkan apa-apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga adalah wajtinabu ma'anhu naha wa zajara. Yaitu menjauhi segala apa-apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kita jauhi. Dan syarat yang keempat, ini kebanyakan di antara kaum muslimin tidak bisa lulus dari syarat yang keempat ini. Yaitu apa? Wa alla yu'badullah wa alla yu'badallah illa bima syara'a. Tidaklah dia beribadah kepada Allah kecuali ya dengan apa-apa yang disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. 4 syarat itu yang harus ada pada diri seorang mukmin ketika dia mengaku cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian rukun Islam yang kedua adalah salat. Yang melaksanakan salat, menunaikan salat, dan rukun Islam yang ketiga adalah menunaikan zakat. Ini bagi yang mampu. Dan yang keempat, berpuasa di bulan Ramadan, dan yang kelima adalah berhaji ke Baitullah. Ya, berhaji ke Baitullah. Naam. Kemudian ya Al-Imam Zahabi rahimahullahu taala berkata, ya sebelumnya beliau membawakan perkataan yakni Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu yang mengatakan yakni ural Islam, tali Islam, wa qawaiduddin thalathatun, dan 3 kaidah dalam Islam. Yang pertama adalah syahadatu an la ilaha illallah. Kedua adalah mengucapkan syahadat, persaksian kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah wassalatu, melaksanakan salat, dan yang ketiga adalah wasaumu Ramadan, yakni berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian
ya, faman taraka wahidatan minhunna fahuwa kafirun. Barang siapa yang meninggalkan salah satu di antara ya 3 pokok dalam Islam tadi, maka dia adalah kafir. Ya, ini adalah ya bagi mereka yang sengaja atau meyakini bahwasanya 3 hal itu sudah tidak wajib bagi diri mereka. Maka ya, apabila salah satu di antara ketiga itu tidak mereka laksanakan, ya diiringi dengan keyakinan bahwasanya tidak wajib bagi mereka, maka mereka telah kafir. Ini secara umum. Nah, kemudian Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala berkata, wa 'indal mu'minin, dan di sisi orang mukmin, yakni para sahabat, muqarrar, ya telah ditetapkan, anna man taraka shauma Ramadan, yakni barang siapa yang mereka sengaja meninggalkan puasa di bulan Ramadan bila marad, ya tanpa sakit, wala urad, ya, dan juga tidak ada tujuan yang jelas, ya dia juga bukanlah rukhsah, ya tidak ada rukhsah bagi mereka, ya dan juga tidak ada uzur bagi mereka, dan mereka sengaja tidak berpuasa di bulan Ramadan. Apa hukumnya? Kata Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala adalah annahu syarrun minaz zani. Ya, mereka adalah orang yang lebih jelek daripada pezina. Bayangkan, waliyadzubillah. Jadi apabila ada orang yang dia sengaja tidak berpuasa di bulan Ramadan, tidak ada uzur baginya dan juga tidak ada rukhsah baginya, dia sengaja untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan, maka mereka ini adalah lebih jelek daripada pelaku zina. Waliyadzubillah. Tidak hanya sampai situ saja, wal makas, dan mereka lebih jelek daripada yang mengambil upeti. Apa itu? Mengambil pajak. Jadi dalam Islam tidak boleh mengambil pajak. Ya. Maka orang yang sengaja tidak berpuasa di bulan Ramadan, tidak ada uzur baginya dan juga tidak ada rukhsah bagi mereka, ya, maka mereka lebih jelek daripada orang yang mengambil pajak. Lah Ustaz, kok jelek orang mengambil pajak? Ya iya, dalam Islam dilarang. Ya, ada pembahasan khusus dalam masalah ini. Kemudian mereka adalah lebih jelek wa mudminul khamar, ya lebih jelek daripada pencandu khamar. Ya, dan mereka lebih jelek daripada pecandu khamar. Bal yashukuna fi islamihi, bahkan diragukan keislaman mereka. Ya, jadi orang yang sengaja untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan, maka sangat-sangat diragukan keislaman mereka. Wa yazunnun bihi zandaqah, dan mereka meyakini, ya, bahwasanya mereka itu adalah kaum zindik, ya, kaum munafik yang sengaja untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Maka kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah, ya hendaklah kita ya untuk senantiasa menjauhi ya hal-hal dari sebab sengaja seseorang tidak melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan ya kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan saudara kita kaum muslimin dan muslimat yang mereka belum sadar, belum merasakan hidayah, yang mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada mereka sehingga mereka bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Dan ya kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita pada bulan Ramadan. Naam. Dan kita juga jangan lupa untuk senantiasa berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat musibah yang menimpa di negeri kita saat ini, yakni musibah virus corona. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ya Allah segera angkat musibah di negeri ini dan di negeri-negeri kaum muslimin pada umumnya.
Dan mudah-mudahan ketika masuk bulan Ramadan, Allah hilangkan semua virus yang ada di negeri ini. Allahumma amin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Yang benar tentunya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang salah tentunya datangnya dari saya, dan saya mohon maaf kalaulah sekiranya terdapat kesalahan dalam menyampaikan atau terlontarkan kata-kata yang tidak berkenan di hati jamaah sekalian. Wa akhirul kalam, kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.